Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Kabair, penjelasan tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Di depan kami juga di sini ada syarah atau yang menjelaskan kitabnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama di Madinah, dan beliau termasuk takhassus atau konsentrasi dalam masalah akidah. Tentunya kitab ini jamaah sekalian hasil dari translate atau apa yang beliau sampaikan dari ta'lim, maka muridnya lah yang menuliskan di dalam satu kitab. Ini diantara sebab tersebarnya ilmu para ulama, karena ada para murid yang menyebarkannya. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan dosa besar yang pertama, yaitu adalah syirik. Asyirk, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memfasilitasi kehidupan kita di dunia ini. Olehnya itu, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menetapkan bahwasanya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak diampuni dalam artian jikalau orang yang melakukan kesyirikan tersebut meninggal sebelum bertobat dari dosa syirik ini. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Jamaah sekalian, di sini ada penjelasan para ulama kita yang menyebutkan dosa selain syirik, ma duna dzalika liman yasha, menunjukkan bahwasanya syirik itu ada dua macam. Ada syirik besar dan ada syirik kecil, kalau berlandaskan dari penjelasan para ulama kita. Jadi maduna dzalika liman yasha adalah syirik kecil dan setelahnya syirik kecil tersebut. Namun di antara penjelasan yang lain menyebutkan bahwasanya maduna dzalika liman yasha, dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa selain syirik. Sekali lagi kami ulangi, firman Allah Subhanahu wa taala yang ditafsirkan oleh ulama kita, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Yang dimaksudkan jamaah sekalian, tafsiran yang pertama, maduna dzalika liman yasha, adalah dosa syirik kecil. Adapun tafsiran yang kedua mengatakan dosa selain syirik, yang menjelaskan bahwasannya syirik besar dan syirik kecil sama saja, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh
yang menyepelekan masalah kesyirikan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, berdakwah selama 13 tahun di Mekah hanya semata-mata agar manusia meninggalkan kesyirikan dan hanya menyembah kepada Allah semata. Selama 13 tahun lamanya di Mekah, jamaah sekalian, agar orang-orang kufar mereka mau mengatakan la ilaha illallah, padahal hanya suatu lafaz perkataan, namun mereka tidak mau mengatakan karena mereka memahami konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Adalah harus meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman jahiliyah, jamaah sekalian, sekitar 360 patung di keliling Ka'bah. Sekeliling Ka'bah disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik berdoa juga kepada Allah, namun juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jikalau kalian bertanya kepada orang musyrik tersebut, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Lalu kenapa dikatakan musyrik? Karena mereka musyrik dalam sisi uluhiyah. Maksudnya adalah meminta kepada Allah dan juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali, jamaah sekalian, tidak butuh sama kita. Walaupun kita kufur semuanya, kita musyrik semuanya, Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dan tidak butuh sama kita. Namun Allah Subhanahu wa taala berhak menetapkan bahwasannya syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Olehnya itu haruslah kita berhati-hati, jamaah sekalian, dengan masalah kesyirikan ini. Tidak boleh kita sepelekan. Nabi Ibrahim alaihissalam saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunan saya dari penyembahan berhala. Jamaah sekalian, di antara penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah memperbudak diri dengan dunia ini. Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Sungguh celakalah orang yang menghambakan dirinya kepada dinar. Sungguh celakalah orang yang menghambakan dirinya kepada dirham. Bahkan dalam satu ayat disebutkan ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Nauzubillahi min dzalik. Olehnya itu, jamaah sekalian, kita betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Olehnya itu juga Nabi Yakub alaihissalam, ini sudah kita sering sampaikan, Nabi Yakub alaihissalam, jamaah sekalian, fi hadratil maut, dalam keadaan sakaratul maut, beliau berwasiat, berpesan kepada anaknya. Ini seorang nabi berpesan kepada anaknya di saat sakaratul maut, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang engkau sembah setelah aku meninggal. Tidak mengatakan apa yang kau makan nanti, tapi apa yang dikatakan, apa yang kau sembah setelah aku meninggal. Karena tidak ada jaminan, apalagi di zaman sekarang ini. Bagaimana propaganda dan sebagainya yang mengantarkan kepada generasi kita, anak-anak, generasi muda yang lainnya untuk terjatuh kepada kesyirikan. Di antaranya mungkin game online, atau game yang dimana di situ meminta kekuatan dari berhala. Ini termasuk kesyirikan, jamaah sekalian. Dengan adanya film-film kartun yang dimana meminta kepada kekuatan kepada berhala dan sebagainya, ini termasuk kesyirikan yang harus kita wanti-wanti dan harus dihindarkan anak-anak dari tontonan seperti ini. Mana lagi dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Jamaah sekalian, dan tentunya jenis-jenis dan contoh-contoh kesyirikan itu sangat banyak, jamaah sekalian. Oleh itu sangat penting kita mengetahuinya. Jangan sampai selama ini kita terjatuh dalam kesyirikan namun kita tidak
menyadari. Ya, di antara juga doa yang dianjurkan kita baca setelah kita salam adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita salam dengan doa ini juga. Karena begitu pentingnya agar kita terhindar dari kesyirikan. Para khotib jamaah sekalian senantiasa mewanti-wanti kita dengan ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap hari Jumat jamaah sekalian kita dengarkan, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah, dan sertakan aku bersama orang-orang yang soleh. Dan para nabi dan rasul jamaah sekalian, tugas intinya adalah mengeluarkan manusia ya dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya menuju kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu peperangan, seorang mujahid pada saat itu ditanyakan kepadanya, apa tujuanmu untuk memerangi kami atau melakukan perlawanan? Maka pada saat itu beliau mengatakan, untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada manusia atau kepada makhluk, kepada menuju kepada apa? Mengeluarkan manusia dari penyembahan makhluk menuju kepada penyembahan Rabbul makhluk, menuju kepada penyembahan Tuhannya makhluk, Rabbun nas. Ini tujuan inti daripada dakwah para nabi dan rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat para rasul untuk menyerukan kepada manusia agar manusia itu hanya menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara pentingnya mempelajari apa itu kesyirikan. Di antara juga jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jikalau kalian berbuat kesyirikan, maka semua amalan kalian akan terhapus. Semua amalan kalian akan terhapus. Begitu bahayanya namanya kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mungkin ada orang yang bernazar, ya kalau saya lulus misalnya, kalau saya sukses, saya akan mendatangi kuburan fulan. Ya, ini seakan-akan si mayit dalam kuburan tersebut dialah yang menyelamatkannya. Ini sudah termasuk kesyirikan jamaah sekalian. Bahkan kita hanya sekadar mengatakan masya Allahu wa syi'ta, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu, ini sudah termasuk perkataan syirik. Namun yang diarahkan adalah ini karena kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini harus kita hindari. Di antara juga yang sering kita mungkin dengarkan, ya saya sembuh gara-gara obat ini. Hati-hati. Tapi kalau kita mengatakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saya melalui obat ini, maka tidak mengapa. Karena adanya sebab. Tapi kalau kita mengatakan saya sembuh gara-gara makan obat ini harus hati-hati. Coba lagi mati kak. Ya, terkadang seperti ini. Tapi kita mengatakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala napa salama ngapung Allah taala melalui kita. Harus melalui. Kemudian karena Allah menjadikan dia sebab. Allah juga yang memudahkannya. Misalnya ada orang tenggelam, hampir tenggelam, tidak tahu berenang tenggelam, misalnya ditolong, alhamdulillah ya selamat. Kemudian dia mengatakan seandainya tidak ada kita saya sudah mati. Ini termasuk yang harus kita hati-hati. Tapi kita mengatakan alhamdulillah Allah telah menyelamatkan saya melalui Anda. Ya, karena kita juga perlu bersyukur kepada manusia. Dalam hadis disebutkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita harus waspadai jemaah sekalian. Bersumpah juga, kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah. Tidak boleh kita bersumpah atas nama Nabi, demi Nabi, atau bahkan demi ibuku, itu tidak boleh. Hanya kita boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang bersumpah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya yang disebut namanya tersebut memiliki keagungan atau bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang berbuat syirik jamaah sekalian disebutkan di sini, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. A'udzubillahi min dzalik. Di dalam hadis disebutkan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah engkau aku tunjukkan atau kuberitakan atau kusampaikan kepada kalian dosa yang paling besar? Qalaha thalathan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi sampai 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku sampaikan kepada kalian, kuberitahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mengulanginya 3 kali. Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, sungguh betul ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin mengetahuinya. Qal al-isyraku billah wa uququl walidain. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa faqal. Beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengucapkan hal tersebut, uququl walidain, al-isyrak billah, syirik dan durhaka kepada orang tua, dalam keadaan bersandar. Tapi ketika menyebutkan yang ketiga, fajalasa, beliau duduk dan mengatakan, ala wa qauluz zur, dan perkataan dusta atau sumpah palsu, termasuk dosa besar. Famazala yuqarriru hatta qulna laitahu sakat. Maka sahabat mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulangi ala wa qauluz zur, sumpah palsu atau persaksian palsu. Persaksian palsu. Beliau SAW senantiasa mengulang-ulanginya, sampai-sampai kami mengatakan, seandainya Nabi SAW sudah mencukupkan perkataan tersebut. Ya, begitu bahayanya persaksian palsu. Baik, ini jamaah sekalian tentang syirik, dan kita harus betul-betul berusaha menghindarinya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Di antaranya juga jamaah sekalian, dan ini sudah kita sering dapatkan penjelasannya, adalah riya. Ya, riya jamaah sekalian. Riya ini sangat berbahaya. Akhfa, ya, lebih samar-samar daripada dabibun naml, semut hitam yang berjalan atau merayap di atas di atas batu hitam di malam gelap gulita. Begitu samar-samarnya penyakit riya ini jamaah sekalian. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Akhwafu alaikum, yang paling aku takuti kalian daripada fitnah dajjal adalah syirkul asghar, syirik kecil, yaitu riya. Ini bahaya jemaah sekalian. Tapi riya ini bisa menjadi syirik besar kalau memang prioritasnya untuk selain Allah semata. Misalnya, dia sholat bukan untuk Allah, datang ke masjid sholat bukan karena Allah, karena mungkin ada mertuanya atau camar, mungkin, atau siapakah, karena bosnya mungkin. Kalau tidak sholat ini dipecat kita atau dikurangi gaji. Ini sudah syirik besar jamaah sekalian. A'udzubillahi min dzalik. Kalau syirik kecil, ya jamaah sekalian, dia lakukan sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Awalnya sholat sunat, misalnya sholat sunat, kemudian tiba-tiba datang orang, dia rasakan ada datang orang di belakangnya, kemudian memperbagus dia punya sholat. Maka ulama kita mengatakan, kalau orang ini berusaha melawannya agar tidak terus-menerus ini riyanya, maka dia tidak akan merusak sholatnya, tidak mempengaruhi sholatnya. Tapi kalau terus-menerus bangga dan kemudian memperbagus sholatnya, inilah yang bisa akan merusak sholat. A'udzubillahi
min dzalik. Dalam sedekah pun dan sebagainya mas sekalian harus kita hati-hati. Dokumentasi ini suatu hal yang wasilah untuk memperlihatkan kepada donatur, karena zaman sekarang orang yang mau percaya dengan dokumentasi saja, sehingga kita terpaksa harus melakukannya. Tapi kalau ada dokumentasi jamaah sekalian, jangan sampai hati kita ini berubah. Ada dokumentasi atau tidak, maka hati kita tidak berubah insya Allah. Harus banyak zikir kepada Allah, isti'adzah, ya Allah jauhkan aku dari sifat riya, kesyirikan. Ini bahaya. Ini yang harus kita berusaha menghindarkan diri, karena jamaah sekalian ada 3 golongan yang akan pertama kali dicampakkan ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Adalah yang pertama adalah penuntut ilmu yang mempelajari Al-Quran. Pertama kali dicampakkan ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Ketika pada hari kiamat dikatakan, kau gunakan apa waktumu? Dia mengatakan, saya menuntut ilmu ya Allah, kemudian saya mengajarkannya karenamu ya Allah. Maka dikatakan kepadanya, kau dusta. Engkau menuntut ilmu, belajar Al-Quran, liyuqal annaka qari, agar engkau dikatakan qari, bagus bacaannya, qari. Diqala alim, orang yang alim. A'udzubillahi min dzalik. Maka dicampakkanlah, dilemparkanlah ke dalam neraka, na'udzubillah. Padahal amalan yang sangat mulia. Jamaah sekalian, amalan yang sangat mulia. Kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah SWT dalam menuntut ilmu dan mengajarkan kebaikan, maka sampai al-hitan, ikan di lautan, semut di lubangnya pun memintakan ampun kepada Allah SWT untuk yang mengajarkan kebaikan. Amal jariah yang begitu banyak yang didapatkan, tapi kalau riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan menghancurkannya. Yang kedua, yang dermawan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Allah, tidak ada jalan-jalan kebaikan, permintaan donasi dan sebagainya kecuali saya menyumbang di sana karenamu ya Allah. Namun dikatakan kepadanya, engkau dusta, tidaklah engkau melakukannya kecuali engkau dikatakan jawad, orang yang dermawan. A'udzubillah min dzalik. Ya, bukan berarti jamaah sekalian dilarang untuk menyebutkan nama. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau engkau mau memperlihatkan sedekahmu, maka tak mengapa. Tapi kalau engkau menyembunyikan, maka itu lebih baik. Di antara motivasi untuk menyebutkan nama misalnya agar yang lain termotivasi, itu tidak mengapa. Tapi hati kita harus jaga baik-baik. Oh, saya yang paling banyak, saya punya sumbangan. Na'udzubillah min dzalik. Sebagainya. Ya, setiap dia beribadah, foto lagi status. Saya sudah menghatamkan Quran sekian, saya sudah baca sekian. Buat apa jemaah sekalian? Jadikanlah amalan-amalan kita hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, ini bisa merusak, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya berjuang di jalan-Mu ya Allah, kemudian mati syahid. Kemudian karenamu ya Allah, karena kemudian dikatakan engkau dusta, engkau berjuang ya bukan untukku, namun ingin dikatakan jari, seorang yang pemberani, pahlawan dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Semua amalan kebaikan jemaah sekalian, semua amalan-amalan utama, namun ketika hati ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan merusak amalan kita dan sia-sia semuanya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat syirik, semua amalanmu akan terhapus. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana ketika orang sudah pernah berbuat syirik kemudian taubat? Apakah amalannya itu akan kembali? Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya jamaah sekalian. Taruhlah tidak kembali misalnya, maka kita katakan kita tidak mengetahui amalan apa yang memasukkan kita ke dalam surga. Kita tidak mengetahui amalan apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mengampuni kita sehingga memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana seorang pelacur yang bertobat jamaah sekalian, memberikan air minum kepada seekor anjing yang liurnya najis. Tapi dalam keadaan kehausan diberikan, sama-sama haus. Setelah minum air,
wanita tersebut minum air, kemudian melihat seekor anjing yang kehausan, dikasih juga air karena kehausan. Jamaah sekalian, karena menjulurkan lidahnya dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan mengampuninya. Kalau Allah saja memberikan air minum kepada anjing kehausan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Bagaimana kalau kita memberikan air minum kepada manusia, orang yang kelaparan, kehausan, jemaah sekalian? Maka jangan kita meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. Jangan remehkan. Walaupun hanya bersedekah sepotong kurma, ya ini sebagai apa? Motivasi. Sekecil apapun itu, yang penting kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun penjelasan ulama kita, jemaah sekalian, taubat itu yajubbu ma qablahu. Tajubu ma qablahu, itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika ada orang yang berbuat baik di zaman jahiliyah atau berbuat baik di saat ketika masih kafir, maka kebaikannya itu dicatat ketika dia sudah masuk Islam dan bertaubat. Apalagi kalau dosa-dosa yang pernah kita lakukan kemudian terhapus karena kesyirikan, maka itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi jangan kita merasa putus asa. Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Dan sekali lagi, jangan kita remehkan kebaikan sekecil apapun, dan juga sebaliknya jangan meremehkan dosa sekecil apapun, karena boleh jadi dengan meremehkan suatu dosa kecil itu menyebabkan kita nantinya membuatnya jadi biasa saja dan bahkan bisa menghalalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wala saghira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang diperbuat, yang ketika diperbuat secara terus-menerus itu bisa menjadi dosa besar, jemaah sekalian, kalau terus-menerus dilakukan. Wala kabira ma'al istighfar. Dan dosa besar itu akan jadi gugur dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa kesyirikan. Ini riya, jemaah sekalian, yang perlu kita wanti-wanti. Ada juga namanya sum'ah, saudaranya riya. Sum'ah itu mau didengar. Ini sudah sering kami juga sampaikan, ingin didengar. Dia katakan misalnya, tadi malam saya sholat tahajud enak sekali, khusyuk saya, tidak ditanya. Na'udzubillahi min dzalik. Posting status dan sebagainya, ini yang sangat berbahaya, jemaah sekalian. Hati-hati kita. Sebagaimana kita sering mungkin berbuat dosa yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha melakukan kebaikan tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya kita tidak ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang mendekati kita. Karena dosa itu sangat memiliki dampak dan bau. Ya, kalau ada baunya. Kata seorang salaf mengatakan, seandainya dosa memiliki bau, maka tidak ada yang mau mendekati saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi kita, jemaah sekalian, menutupi aib kita, menutupi dosa-dosa kita. Lalu kenapa kita mau selalu mengumbar kebaikan kita yang dimana belum tentu Allah menerimanya? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya menerima amalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga berkaitan dengan berpuasa misalnya, rubba shaim laysa lahu min siyamihi min shami ilal ju' wal atash. Terkadang ada orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapatkan, tidak ada pahala yang didapatkan kecuali hanya lapar dan haus saja. Nauzubillahi min dzalik. Ada orang berpuasa sengaja dia lemaskan dirinya. Ini jamaah sekalian yang harus senantiasa kita hindari. Kita berusaha menyembunyikan amalan kita. Semoga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ya man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang berusaha memperbaiki dirinya dalam keadaan bersendirian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dirinya dalam keadaan ketika orang banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas tentang dosa besar yang kedua. Yang kedua adalah di sini disebutkan membunuh jiwa, melakukan pembunuhan tanpa hak. Di sini disebutkan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan
fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya dan mengutuknya, melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disediakan baginya azab yang pedih. Bayangkan jemaah sekalian, perhatikan begitu besarnya membunuh jiwa. Disebutkan di sini balasannya adalah Jahannam, akan memasuki neraka Jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, Allah akan melaknatnya dan disiapkan azab yang sangat pedih. A'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ditetapkan suatu hukum jamaah sekalian bagi orang yang membunuh. Kalau ditegakkan hukum Islam maka juga dibunuh. Ya, membunuh maka juga dibunuh. Kecuali kalau keluarga yang dibunuh ini meminta diat, denda. Ya, kalau dendanya itu jamaah sekalian 100 ekor unta. Itu dendanya. Kalau bisa dia tebus. Kalau keluarganya si mayat ini minta tebusan, tapi kalau tidak harus dihukum mati juga, dibunuh juga. Itu kalau ditegakkan syariat Islam. Tentunya yang menegakkan adalah pemerintah. Ya, tidak sembarang orang, jamaah sekalian. Karena kalau sembarang orang menghakim sendiri, ini bisa yang menimbulkan kerusakan. Orang bisa saja mengklaim ini membunuh keluarga saya dan sebagainya, kemudian dia bunuh. Nah, ini harus hati-hati dalam masalah ini. Jadi hukum Islam itu ya sangat hati-hati jamaah sekalian. Bahkan dalam ayat disebutkan walakum fil qisasi hayatun. Dari hukum qisas itu adalah ya kehidupan. Kenapa? Kalau dipertontonkan hukum qisas jamaah sekalian, karena ketika terjadinya di hukum qisas misalnya, ya dicambuk kah atau dibunuh kah, dipertontonkan di depan banyak orang, yang menyebabkan apa? Efek jera bagi yang lain, sehingga mereka juga tidak berani berbuat seperti itu. Ya, coba kalau tidak seperti itu jamaah sekalian, kerusakan semakin menjadi-jadi. Orang anggap biasa itu pembunuhan karena tidak diperlihatkan efek jerahnya. Ya, ini diantara keistimewaan hukum Islam tentunya. Ya, kalau ditegakkan. Ini jamaah sekalian berkaitan dengan membunuh. Termasuk jamaah sekalian yang perlu kita waspadai adalah membunuh, menggugurkan kandungan tanpa uzur. Ini termasuk membunuh jamaah sekalian. Hati-hati. Ya, walaupun tidak sampai kepada taraf yang tadi itu. Ada orang yang menggugurkan kandungannya, apalagi kalau sudah ada nyawanya, ruhnya. 5 bulan ke atas, 4 bulan ke atas itu tidak boleh digugurkan bagaimanapun keadaannya. Ya, ini yang sangat-sangat disayangkan. Menggugurkan kandungan. Yang termasuk dosa besar jamaah sekalian. Yang harus bertobat orang darinya. Walaupun tidak sampai kepada batas pembunuhan langsung. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya kita ketika marah, karena di antara terjadinya pembunuhan itu karena amarah yang diluapkan, emosi, tidak bisa mengontrol. Olehnya itu Nabi SAW memberitahukan kepada kita, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu kuat bergulat, kuat berkelahi, bukan. Yang kuat adalah man amlaka nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan amarahnya ketika dia mau marah. Ini orang kuat ini. Bukanlah orang yang sedikit marah mau mukul dan sebagainya. Bukan orang kuat itu. Karena dia tidak tempatkan pada tempatnya kemarahannya. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Olehnya itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, walaupun dalam riwayat yang lemah disebutkan maknanya jamaah sekalian, orang yang mampu menahan amarahnya akan dipilihkan bidadari pada hari kiamat. Ini jamaah sekalian diantara hal yang menyebabkan pembunuhan karena amarah, emosi yang tidak tertahankan, terluapkan begitu saja.
Makanya kita diarahkan untuk apa? Beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berwudu. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kalau dalam keadaan duduk kita marah, baring. Atau kita berwudu. Jemaah sekalian, paling penting adalah beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan waswas dari syaitan. Kalau marah misalnya bahkan kepada istri misalnya, kita beristi'adzah jemaah sekalian. Jangan sampai kata-kata ini, ya ini kata-kata yang bisa-bisa saja talak-talak dan sebagainya, sangat berbahaya. Ya, talak, kata-kata talak ini tidak memandang main-main atau tidak, itu akan jatuh. Bercanda atau tidak bercanda jatuh jemaah sekalian talaknya. Maka kita harus hati-hati. Kita tahan amarah kita, beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang pembunuhan jemaah sekalian. Kemudian sudah masuk waktu ya. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya merahmati kita semuanya dan memberikan taufiknya kepada kita semuanya dan mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Tawaffana muslimin walhiqna bis-shalihin. Segala yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan dari pribadi kami sendiri dan mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.